Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa lam yaktafi a'immatus salafi birraddi ala ahli al-bid'ah wad dhalal bal hadzarun nasa min mujalasatihim wal istima'i ila kalamihim. Ya, para imam dari generasi terdahulu itu tidak mencukupi hanya pada membantah ahlul bid'ah dan penyimpangan saja, orang-orang yang berbuat kebid'ahan dan orang-orang yang menyimpang. Jadi tidak hanya membantah, akan tapi memperingatkan manusia dari duduk di majelis mereka dan mendengarkan perkataan mereka. Ya, ini kita masih dalam rangkaian terkait ya, penulis sebelumnya membahas tentang bagaimana peringatan para ulama generasi terdahulu terhadap bid'ah, ya. Jadi disebutkan di sini bagaimana ya riwayat-riwayat dari generasi terdahulu. Penulis menyebutkan 10 contoh riwayat di sini ya, yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan dari para ulama generasi terdahulu terhadap bid'ah. Kemudian setelah itu ya dijelaskan mereka tidak hanya membantah orang yang menyimpang, orang yang berbuat kebid'ahan, tapi juga mereka memperingatkan manusia agar tidak duduk di majelis mereka dan mendengarkan perkataan mereka. Faqad rawad Darimi wa Ibnu Battah anil Hasan rahimahullahu annahu kana yaqul la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Ad-Darimi dan Ibnu Battah meriwayatkan dari Al Hasan rahimahullah bahwa beliau berkata, janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang menyimpang dan janganlah kalian mendebati mereka dan janganlah kalian mendengarkan perkataan mereka. Waqad rawal Ajuri wal Lalikai anil Hasan aidan. Ya, Al-Ajuri dan Al-Lalikai meriwayatkan dari Al Hasan juga, anna rajulan atahu faqala ya Aba Sa'id inni uridu an ukhasimaka. Ya, maka diriwayatkan dari Al Hasan bahwa seseorang mendatangi beliau. Kemudian berkata, wahai Abu Sa'id, sungguhnya aku ingin untuk mendebatimu, untuk berdiskusi, untuk berdebat denganmu. Faqala Al Hasan, ilaika anni, fa inni araftu dini wa inna ma yukhasimuka syakku fi dinihi. Ya, yakni Al Hasan kemudian berkata, jauh-jauh dariku, karena aku sudah memahami agamaku, sudah memahami dan mengerti agamaku. Jadi tidak perlu lagi debat. Ya, yang mendebatimu itu adalah orang yang ragu-ragu dalam agamanya. Jadi orang yang suka berdebat dalam agama itu adalah orang yang ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Orang yang ada syubhat di dalam agamanya. Orang yang tidak tenang ya tentang agamanya. Oleh karena itu dia suka berdebat. Tapi kalau orang yang sudah paham agama, memahami dan tenang di atasnya, maka dia tidak akan suka berdebat. Wan Ismail bin Kharijah qala dakhala rajulani min ahli al-ahwa'i ala Muhammad bin Sirin. Dari Ismail bin Kharijah bahwa ada 2 orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang memasuki Muhammad bin, yakni mengunjungi. Dakhala ala maksudnya mengunjungi. Ya, mengunjungi Muhammad bin Sirin, mendatangi Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar, nuhaddithuka bihaditsin. Wahai Abu Bakar, 2 orang tersebut berkata kepada Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, kami akan ya meriwayatkan hadis untukmu. Qala la, maka Muhammad bin Sirin berkata tidak. Qala fanaqrahu alayka ayatan min kitabillah, maka kami akan membacakan untukmu satu ayat dari Al-Qur'an. Qala la, kemudian Muhammad bin Sirin kembali berkata tidak. Wa qala takumani anni fa illa kumtu. Kemudian Muhammad bin Sirin melanjutkan, kalian ya bangkit dariku, yakni kalian menjauh dariku atau aku yang akan menjauh dari kalian. Faqamar rajulani fa kharaja, maka kemudian 2 orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang ini
kemudian pergi dan keluar rumah. Faqala ba'dul qaumi ma kana 'alaika an yaqra ayah. Maka kemudian ada seorang yang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, "Mengapa denganmu? Mengapa engkau tidak mau dibacakan ayat?" Kalau hadis mungkin ya bisa kita pahami, bisa jadi hadisnya itu ya hadis yang salah, hadis yang dusta, hadis yang lemah. Tapi kalau ayat, nah, itu bukannya jelas-jelas itu ayat Al-Quran, bisa kita cek bersama, semua tahu mana ayat Al-Quran yang asli, mana yang kalau itu dipalsukan, kita insya Allah tahu. Maka Muhammad bin Sirin berkata, faqal inni karihtu ayyaqra ayatan fayuharrifaniha fayukirru dzalika fi qalbi. Sungguh aku ya tidak suka untuk dibacakan ayat, kemudian mereka mentahrifnya, dan hal tersebut menjadi bercokol di hatiku. Mentahrif di sini maksudnya apa? Antara mengubah ayat tersebut, lafadznya, ya ini jelas-jelas yang kita sebutkan tadi, kalau ada orang yang melakukannya pasti akan kita tahu kesalahan tersebut, atau tidak? Insya Allah. Karena ini ayat Al-Quran, banyak hafal. Atau mentahrif maknanya, mengubah maknanya setelah dibacakan ayat tersebut, kemudian mereka menyampaikan maknanya atau mengomentari ayat tersebut, berusaha menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman yang salah. Dua-duanya tidak disukai oleh Muhammad bin Sirin. Fayuharrifaniha. Ya, beliau tidak mau dibacakan ayat, kemudian ayat tersebut ditahrif baik lafadznya ataupun maknanya. Beliau tidak suka hal tersebut. Kenapa? Fayukirru dzalika fi qalbi. Karena itu bisa bercokol di hatiku. Kita tahu bahwa itu salah. Akan tapi kesalahan tersebut, syubhat tersebut selalu kita ingat. Ini bahkan tidak diinginkan oleh Muhammad bin Sirin. Coba bayangkan. Lihat bagaimana ulama generasi terdahulu sangat ingin jauh-jauh dari yang namanya syubhat. Sangat ingin jauh-jauh dari yang namanya pemahaman yang menyimpang. Walaupun tahu bahwa itu pemahaman menyimpang. Walaupun tahu bahwa itu pemahaman menyimpang. Ya. Oleh karena itu, ya, tidak boleh bagi penuntut ilmu untuk doyan, ya, mencari-cari syubhat. Tidak boleh. Jadi syubhat itu harus disikapi seperti halnya bangkai, ya. Seperti halnya bangkai, yakni darurat. Kalau sudah darurat, baru boleh kita makan bangkai. Kalau sudah darurat, syubhat sudah tersebar, baru boleh kita ya pelajari syubhat tersebut kemudian bantah. Tapi kalau syubhat tersebut belum tersebar, ya, misalkan kita baru mendengar ada fulan yang punya syubhat tertentu, tapi itu tidak tersebar, jangan kemudian kita penasaran, kayak gimana syubhatnya, gitu ya, kayak gimana syubhatnya sini. Ini bukan sikap yang dicontohkan oleh para ulama generasi terdahulu. Mereka memperlakukan syubhat itu seperti bangkai, karena memang demikian statusnya. Ya, karena memang demikian statusnya, derajatnya, dan dari segi menjijikkannya. Nah, oleh karena itu baru kalau kita mengetahui, ya, baru kalau kita mengetahui syubhat itu telah tersebar, syubhat itu telah yakni banyak dibicarakan orang, dan adanya kebutuhan atau kebutuhan yang mendesak bahkan, ya, untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang, baru pada saat itu kita pelajari syubhat tersebut untuk kita bantah, untuk kita jelaskan yang hak bagaimana. Warawa Abdullah ibnul Imam Ahmad fi sunnah an Abi Kilabah rahimahullahu qala. Na'am. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini Abdullah putranya Imam Ahmad, meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah dari Abu Kilabah rahimahullah bahwa beliau berkata, berarti siapa yang berkata? Abu Kilabah. La tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Janganlah kalian duduk bermajelis dengan mereka, orang-orang yang menyimpang.
Dan janganlah kalian itu bercampur dengan mereka, yakni berinteraksi, banyak bermuamalah dengan mereka. Fa inni la amanu ayyamisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya aku tidak percaya, yakni Abu Kilabah khawatir bahwa mereka orang-orang yang menyimpang tersebut itu akan menjerumuskan kalian kepada kesesatan mereka. La amanu ayyamisukum. Ya, aku khawatir mereka itu akan menjerumuskan kalian, menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka dengan cara ya diajak sedikit demi sedikit. Wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun, dan akan membuat kalian itu menjadi tertipu, terpedaya dari hal-hal yang sebelumnya telah kalian pahami. Sudah paham sebelumnya, tapi gara-gara dimasukkan pemikiran-pemikiran syubhat, akhirnya terpedaya. Akhirnya yang al-haq jadi batil, yang batil jadi al-haq. Ini banyak sekali. Apa penyebabnya? Banyak bermajelis, yakni penyebabnya adalah bermajelis dengan mereka dan sering bermuamalah dengan mereka. Fahadhi ba'dul ahadithin nabawiyyah asy-syarifah wa aqwali salafil ummah ahli diyanah wat tuqa wa ahli zuhdi wal wara'. Maka ini adalah sebagian dari hadis nabawi yang mulia dan sebagian dari perkataan salaful ummah, orang-orang yang ahli diyanah, yang ahli dalam masalah agama, baik secara ilmu ataupun secara ibadah, ahli ibadah dan ahli ilmu. Wat tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang zuhud dan wara', idafatan ila ma taqaddama minal amri bil ittiba'i wan nahyi 'anil ibtida'. Kemudian setelah kita membaca nukilan-nukilan ini semua, kita tambah juga, kita ingat juga dengan pembahasan yang telah lalu, yaitu perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan larangan untuk berbuat bid'ah. Ja'at musarrihatan bijawazi ta'ni ala ahli bid'ah wa bayani halihim linnasi bal addahum dzalika minal wajibat allati la yakumu ad-dinu illa biha. Maka semua ini mempertegas, semuanya ini memperjelas bolehnya mencela ahlul bidah dan bolehnya menjelaskan kondisi mereka kepada manusia. Bahkan para ulama, para generasi terdahulu menggolongkan hal ini sebagai perkara yang wajib, yang agama itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Wa inna dzalika min babil jihad fi sabilillah, dan ini termasuk bab jihad di jalan Allah. Yuwazi min haitsu syaraf wa nablul maqsad jihadul a'da bisayf was sinan bal yatarajjah ala dzalik. Yuwazi min haitsu syaraf. Jadi ini termasuk bab jihad di jalan Allah, menyamai kemuliaannya. Yuwazi min haitsu syaraf wa nablul maqsad jihadul a'da bisayf was sinan. Inam. Jadi sama dari segi kemuliaan wa nablil maqsad, yakni, dan juga sama dari segi tujuan. Tujuannya apa? Jihadul a'da, yaitu berjihad kepada musuh. Tapi kalau jihad yang sebenarnya itu berjihadnya dengan as-saif dan sinan, pedang dan tombak. Akan tapi kalau jihad dalam masalah ini adalah jihad dengan lisan, jihad dengan pena, jihad dengan keyboard. Kalau di zaman ini ya. Jihad dengan keyboard dan mouse. Masya Allah. Bal yatarajjahu ala dzalika. Ya, bahkan bisa jadi ini jihad ilmu ini lebih mulia daripada jihad fisik. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitabi was sunnah aw al-ibadatil mukhalifah lil kitabi was sunnah." Maka sebagai semisal ahlul bid'ah adalah orang-orang yang memiliki perkataan yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau memiliki ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhirul ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Karena sesungguhnya menjelaskan kondisi mereka,
menjelaskan hakikat mereka dan memperingatkan umat dari mereka. Ini wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin seluruhnya. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, bahkan dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaik aw yatakallamu fi ahli bidah. Orang yang berpuasa, salat, iktikaf itu lebih engkau cintai atau orang yang berbicara tentang ahlul bidah? Faqala, maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, idza qama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimina. Hadza afdal. Kalau ada orang yang salat qama, di sini maksudnya salat. Salat wa shalla, yakni qama wa shalla ini maksudnya salat. Tapi kalau tidak ada shalla pun qama saja maka dipahami itu salat. Kalau ada orang salat kemudian iktikaf, kemudian puasa juga semisal ya, walaupun tidak disebut di sini, maka hal-hal tersebut untuk dirinya sendiri. Akan tapi ketika dia berbicara tentang ahlul bidah, memperingatkan manusia dari kebid'ahannya, maka manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Kita lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wajibun bittifaqil muslimin. Ini ijma' kaum muslimin. Ya, menjelaskan kondisi ahlul bidah, memperingatkan umat dari mereka, ini ijma'. Jadi jelas orang-orang yang memiliki mentalitas harokiyin, memiliki mentalitas haroki, yakni tidak perlulah kita saling bantah-membantah. Ya, ini kita saudara, masya Allah. Ya, ini zaman ini Islam itu lemah. Kalau kita ya ini ribut sendiri, nanti jadi tambah lemah. Kalau kita ribut sendiri, nanti musuh akan lebih leluasa. Ini perkataan mereka. Ya, kita katakan antum berarti telah menyelisihi ijma' kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kekuatan dan pertolongan Allah itu yang penting. Ya, kekuatan dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapat ketika orang-orang itu ya tidak berusaha untuk memurnikan agamanya. Diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kefasikan, diam terhadap kebid'ahan, diam terhadap kekufuran, diam terhadap kesyirikan. Apakah model yang seperti ini yang akan ditolong oleh Allah? Tidak. Maka kita katakan jangan tertipu dengan jumlah, jangan tertipu dengan kuantitas, akan tapi ya antum harus meniti apa yang telah ditapaki oleh para ulama generasi terdahulu. Yaitu apa? Berusaha meluruskan pemahaman agama, berusaha mengajarkan ad-dinul haq. Ya, bukankah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dulu juga sedikit juga jumlahnya? Ya, sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy dan seluruh gembongnya yang berusaha untuk mengepung dan ya memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah. Jumlahnya jauh lebih sedikit. Apalagi kalau dibandingkan dengan Persia dan Romawi. Jauh jelas. Kalau dari segi kuantitas, kalau dari segi hitung-hitungan di atas kertas, jelas tidak ada peluang sama sekali untuk menggoyang mereka. Akan tapi kita lihat, sejarah berkata lain. Kenapa kira-kira? Itu karena ad-din mereka dibangun di atas al-haq. Sehingga apa? Sehingga Allah menolong mereka. Ini yang tidak bisa kita hitung di atas kertas. Pertolongan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa dihitung di atas kertas. Baik, maka di sini kita lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa amalan yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi ini yang dimaksud dengan sholat, puasa, itu maksudnya adalah sholat dan puasa yang sunnah. Adapun sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan tentunya ya tidak bisa dibandingkan di sini ya, karena itu memang itu sudah tidak usah dibahas gitu maksudnya. Penanya tidak sedang menanyakan puasa Ramadan dan sholat 5 waktu. Penanya sedang menanyakan puasa sunnah dan sholat sunnah dan iktikaf.
apakah engkau lebih engkau cintai atau orang berbicara tentang ahlul bidah? Maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, jelas yang berbicara tentang ahlul bidah yang lebih utama. Kenapa? Alasan beliau menyebutkan satu alasan saja di sini. Yaitu apa? Alasannya adalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah karena manfaatnya meluas kepada kaum muslimin. Kalau kita memperingatkan kepada ahlul bidah, manfaatnya meluas kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan kalau sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, manfaatnya untuk diri sendiri. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, walaupun tidak disebutkan oleh beliau di sini, alasan yang kedua adalah karena berbicara tentang ahlul bidah itu adalah wajib. Minimalnya fardu kifayah. Fardu kifayah harus ada ulama, orang berilmu yang memperingatkan manusia dari orang-orang ini. Sedangkan sholat sunnah, puasa sunnah, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah. Taib. Fabayana anna naf'a hadza 'amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan bahwa manfaat hal ini itu umum untuk seluruh kaum muslimin. Manfaat apa? Manfaat dari memperingatkan dari ahlul bidah. Ini umum, ini yakni dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, amun lil muslimina fi dinihim. Yani terkait dengan selain ini terkait dengan seluruh kaum muslimin, ini juga terkait dengan agama mereka. Ya, ini juga terkait dengan agama mereka. Jadi tidak hanya umum bagi seluruh kaum muslimin, tapi umum bagi seluruh kaum muslimin dalam agama mereka. Ini lebih-lebih lagi dibandingkan dengan umum bagi seluruh kaum muslimin, tapi terkait fisik mereka. Misalkan, seperti misalkan, ya, ketika orang memberikan penyuluhan, istilahnya penyuluhan, ya, Masya Allah, bahasa-bahasa kayak iklan layanan masyarakat, penyuluhan, bahasa-bahasa buku PPKN, penyuluhan, Masya Allah. Jarang sekali kita menggunakan kata itu di mungkin sosialisasi, atau tidak, yakni ketika orang memberikan pencerahan kepada masyarakat atau himbauan kepada masyarakat, ya, ini harus pakai masker, ini jangan dekati hal-hal ini karena ini bisa berbahaya. Ini amun lil muslimin, umum bagi seluruh orang. Nah, tapi terkait fisik mereka. Ini apakah ini penting? Ini penting. Bagaimana kalau umum kepada seluruh kaum muslimin tapi terkait agama mereka? Jauh lebih penting lagi. Min jinsil jihad fisabilillah. Ini sama babnya seperti ya bab jihad di jalan Allah. Tapi cuma bedanya kalau jihad di jalan Allah itu adalah biasanya dimaknai jihad fisik, tapi kalau ini adalah jihad ilmu. Istadhir sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'u bagi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun alal kifayah bittifaqil muslimin. Ini Anda sebut tadi, ya. Jadi menyucikan jalan Allah, menyucikan agamanya, menyucikan minhaj wa syir'ah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama. Din wa minhaj wa syir'ah wa daf'u baghi haula wa udwanihim, dan yakni daf'u baghi haula wa udwanihim, yakni menanggulangi kemadharatan. Baghi wa udwan kalau dimaknai letternya adalah permusuhan, ya, menanggulangi permusuhan dan kemadharatan yang mereka berikan kepada umat itu wajib alal kifayah, yakni fardu kifayah bittifaqil muslimin, sesuai dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Walaula man yuqimuhullahu lidaf'i darari haula'i lafasadat din. Walaula man yuqimuhullahu lidaf'i darari haula' lafasadat dinu. Ya, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena orang-orang yang Allah berikan taufik untuk membela, untuk menanggulangi bahaya dari mereka tersebut, kemadharatan dari mereka tersebut, mencegah kemadharatan dari mereka tersebut, la fasadat dinu, maka agama ini akan rusak.
Wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istila'il adu min ahlil harb. Maka rusaknya agama ini lebih berbahaya, lebih besar daripada rusaknya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh yang memerangi kita. Yang kemudian bisa menaklukkan kita. Rusaknya agama itu lebih berbahaya dan lebih parah dan lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh yang menjajah kita, yang bisa menaklukkan kita, yang bisa mengalahkan kita dalam perang. Fa inna haula'i idza stawallaw lam yufsidul quluba wa ma fiha minad din illa taba'an. Karena kalau ada musuh yang menjajah, musuh yang menaklukkan atau menguasai kita, maka ketika mereka berkuasa, mereka itu tidak merusak hati dan tidak merusak agama kecuali secara tabaan, kecuali secara konsekuensi saja. Karena mereka bisa menguasai, maka mereka bisa mengubah sistem pendidikan, mereka bisa mengubah paradigma, dan dengan cara macam-macam itu yang dilakukan oleh para penjajah. Betul? Tapi mereka tidak bisa merusak agama ini secara secara ibtidaan. Mereka cuma bisa secara tabaan, yakni tidak langsung, efeknya tidak langsung. Yang mereka bisa rusak adalah fisik, bangunan mereka bisa rusak secara langsung. Nyawa mereka bisa renggut secara langsung, mereka bisa bunuh orang secara langsung. Betul? Sumber daya mereka bisa ambil secara langsung, mereka bisa keruk secara langsung. Tapi agama, hati manusia tidak bisa mereka rusak secara langsung, tapi secara tidak langsung bisa. Nah, dengan cara pakai tadi sistem pendidikan, nama mulai diubah, yang nama-nama Islami dilarang, misalkan jangan pakai nama Islami lagi, pakai nama-nama yang kebarat-baratan, misalkan begitu, misalkan gitu ya. Maka ini bisa dirusak secara tidak langsung. Wa amma ulaika fayufsidunal quluba ibtidaan. Akan tapi ahlul bidah, mereka bisa merusak hati dari awal. Memang tujuan utama mereka adalah untuk merusak agama. Sehingga apakah mereka bisa merusak hati secara langsung? Nah, bahaya mereka bisa merusak hati secara langsung. Adapun musuh yang menguasai negeri, yang menjajah suatu negeri, mereka tidak bisa mengubah hati, mengotori hati, mengubah agama, merusak agama, tidak bisa secara langsung. Akan tapi cuma secara tidak langsung. Dan butuh waktu lama. Adapun kalau orang-orang ahlul bidah, butuh waktu yang cukup cepat, tidak perlu butuh waktu lama, cukup sampaikan syubhatnya. Kalau kemudian dibungkus dengan bungkus yang menarik, argumentasi yang tampak bagus, maka orang-orang bisa tertipu dengan hal tersebut. Maka di sini kita lihat, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Atau bukan? Ya, ini masih di sini ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ini masih rangkaian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di catatan kaki juga ini Majmu' Fatawa. Jadi beliau menganalogikan antara orang yang merusak agama dengan orang yang merusak negeri. Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya orang yang merusak agama. Kenapa? Orang yang merusak agama juga nanti mereka selain dia, ini tadi setelah kita baca ya, beliau menyebutkan satu alasan. Yaitu apa? Yaitu orang yang merusak orang yang menyebarkan kebid'ahan langsung bisa merusak agama secara langsung. Ini alasan pertama, mengapa ini lebih berbahaya. Dan ini alasan yang disebutkan oleh beliau. Ada alasan lainnya. Ada alasan lainnya. Apa itu? Yaitu ketika agama maka akan rusak. Ya, orang-orang itu juga fisik dan harta itu juga akan terpengaruh. Juga akan ada pengaruh ke sana. Kalau ajaran menyimpang diajarkan, maka itu juga akan mempengaruhi kepada yang lain-lain. Ya, akan mempengaruhi kepada yang lain-lain. Apa contohnya?
Contohnya adalah kalau misalkan apa? Syubhat khawarij misalkan. Syubhat khawarij. Anda tahu khawarij meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Kemudian oleh karena itu mereka menilai pemerintah itu semuanya kafir, taghut. Kemudian mereka menganggap halalnya darah kaum muslimin yang bukan dari kalangan mereka, ya, karena selain dari mereka dianggap ya pelaku dosa besar semua sehingga kafir gitu ya. Dan juga mereka menganggap bahwa wajib untuk memberontak kepada pemerintah yang kafir tersebut. Nah, ini pemahamannya Khawarij. Ini pemahamannya Khawarij. Dan Khawarij itu kita lihat mereka merusak agama. Betul tidak? Mereka biasanya tidak bergerak dengan fisik terlebih dahulu, akan tapi menyebarkan syubhat. Ketika syubhat dilancarkan, apa yang terjadi? Ketika syubhat dilancarkan, ketika syubhat mereka sebarkan, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang tidak pulang lagi ke rumah orang tuanya. Banyak mahasiswa, para pemuda yang banyak terpengaruh syubhat N dot dot 3 huruf. Ngambilin harta orang tuanya. Disetor ke atasannya, ke amirnya. Kemudian ada yang juga yang tidak pernah pulang lagi ke rumahnya. Kemudian juga ada yang kemudian yakni putus kuliah, putus sekolah, putus kerja. Kemudian apa lagi? Setelah itu mereka akan menggalang kekuatan untuk memberontak kepada pemerintah. Ini berbahaya. Para ulama telah menyebutkan, ya, kemadharatan yang diakibatkan oleh pemberontakan itu lebih besar daripada kemadharatan yang ada sebelumnya ketika sebelum ada pemberontakan. Mereka memberontak karena merasa ulil amrinya zalim misalkan. Ulil amrinya bahkan kafir misalkan. Kemadharatan yang diakibatkan oleh pemberontakan itu biasanya jauh lebih besar daripada kemadharatan awalnya yang diakibatkan oleh kezaliman ulil amri tersebut. Biasanya begitu. Kezaliman atau kemadharatan yang terjadi setelah pemberontakan biasanya lebih besar daripada kemadharatan yang terjadi sebelum pemberontakan. Maka nanti mereka akan menggalang kekuatan, kalau berhasil melakukan pemberontakan nanti akan berujung kepada kemadharatan. Kemadharatan yang bukan diakibatkan oleh orang kafir yang menjajah kita, akan tapi kemadharatan yang disebabkan oleh kaum muslimin sendiri. Musuhnya adalah ya dari kalangan sendiri. Itu satu. Jadi efeknya sama seperti dijajah, sama hancur, luluh lantak sama. Sama. Tapi kalau dijajah tidak ada syubhat yang masuk. Ya, hati baru bisa dirusak, agama baru bisa dirusak mungkin setelah 50 tahun. Setelah program cuci otak, merubah sistem pendidikan, melarang nama-nama Islami dan lain sebagainya, begitu ya. Itu butuh proses lama. Tapi kalau ini syubhat duluan, cepat kemudian pemberontakan terjadi, misalkan luluh lantak juga itu negeri. Sama. Luluh lantak secara fisik, kemudian syubhat masuk, berbahaya, lebih berbahaya. Itu satu, baru satu kita bahas. Berdua ya, syubhat masuk, fisik luluh lantak juga, bangunan hancur juga gara-gara pemberontakan, nikmat aman tercabut, kestabilan tercabut, ya, harga-harga naik atau bahkan pangan jadi susah. Itu yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang terjadi pemberontakan. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari mereka? Kemudian gara-gara syubhat ini, misal kita contohkan cuma satu dari tadi, syubhat khawarij ya. Gara-gara syubhat khawarij ini, kemudian apa? Di antara doktrin mereka adalah langsung bunuh sembarangan begitu ya. Turis datang ke sebuah negeri dibunuh, dibom. Betul tidak? Itu akan apa? Akan membuat citra buruk Islam di mata orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mungkin ya menganggap Islam itu sebagai agama yang damai awalnya, kemudian berubah pikiran jadi agama yang barbar dan sebagainya karena ulah sebagian orang.
Jadi membuat ad-din ini, keindahan ad-din ini tertutupi oleh perilaku sebagian oknum. Ya, itu yang terjadi. Apakah ini kemadaratan? Naam, ini kemadaratan. Kaum muslimin akan dikonotasikan dengan orang barbar. Agama Islam akan dikonotasikan dengan agama barbar. Apakah ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Syiar-syiar sunnah Nabi Muhammad SAW, jenggot, cadar, ya, celana tidak isbal, gabis, yakni jilbab panjang, dikonotasikan dengan teroris. Betul tidak? Ini kemadaratan. Bahkan yang berpikir seperti ini bukan orang kafir. Bukan orang kafir, tapi kaum muslimin sendiri. Coba bayangkan. Kalau orang kafir menilai agama Islam barbar, orang Islam barbar, ini jenggot, cadar, jilbab panjang, ya, kemudian celana tidak isbal. Kalau orang kafir menilainya barbar, yaitu orang kafir, itu kemadaratan, naam, tapi ya itu orang kafir. Tapi kalau yang melakukan hal tersebut, yang berpikir hal tersebut adalah sebagian kaum muslimin itu sendiri, gara-gara perilaku sebagian oknum, yakni khawarij. Ya, ini nyeseknya bukan main, ya. Kalau kita mau pakai istilah tersebut, ya, sedih kita, prihatin, ya, sedih. Sedih karena mereka jadinya suudzon dengan sunnah Nabi SAW, ya, dan sedih juga karena sunnah Nabi Muhammad SAW dinilai demikian. Maka di sini kita lihat ini kemadaratan berikutnya. Ya. Kemadaratan lainnya apa? Akan memberikan kemadaratan kepada sebagian kaum muslimin yang tinggal bersama orang-orang kafir di negeri barat. Mereka akan disakiti. Mereka akan didiskriminasi. Apakah ini sudah terjadi? Banyak, bukan hanya terjadi, banyak. Anda sendiri pernah mengalaminya. Ya, ketika di negeri barat. Maka ini kita lihat, ini menunjukkan kemadaratan. Dari mana ini semua? Cuma dari syubhat khawarij. Syubhat khawarij. Tapi semua efeknya akan, ya, berentetan. Yang kita tidak tahu bagaimana itu, ya, akhirnya akan kemana. Rentetannya akan terus. Gara-gara apa? Gara-gara syubhat khawarij. Ini baru satu syubhat. Belum kita bahas syubhat-syubhat yang lain. Syubhat Syiah, syubhat Mu'tazilah, syubhat Murji'ah. Macam-macam. Banyak sekali. Kalau mau dikaji, rentetan kemadaratan yang diakibatkan oleh syubhat-syubhat tersebut, banyak sekali. Dan Anda mendengar langsung dari Syekh Faisal Al-Jasim, hafizahullah ta'ala, ya, dalam sebuah daurah yang Anda hadiri. Beliau berkata, periode ini, zaman ini adalah zaman yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Khawarij itu sudah ada sejak dulu. Akan tetapi Khawarij ditambah media komunikasi di zaman ini itu semakin memperparah keadaan. Khawarij sudah ada zaman dulu, sudah ada. Nah, bahkan sejak bibitnya sudah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dzulkhuwaisirah. Khawarij sudah ada ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Yang bunuh Utsman siapa? Yang bunuh Ali siapa? Akan tetapi efeknya itu sangat terasa ketika Khawarij ini ditambah dengan media komunikasi yang mengglobal seperti zaman ini. Kenapa? Karena gara-gara adanya media komunikasi ini, kelakuan sebagian oknum Khawarij ini akhirnya mudah tersebar, langsung tersebar ke seluruh antero dunia. Sehingga tadi, kemadaratan tadi menjadi, ya, tersebar kemana-mana. Kalau zaman dulu, sebagian oknum Khawarij melakukan tingkahnya apapun yang dia lakukan begitu, ya, tidak banyak, tidak akan langsung diketahui oleh orang lain di daerah lain begitu, ya. Nah, itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ada orang melakukan sesuatu di suatu tempat, maka, ya, pada saat yang bersamaan, nggak usah nunggu nanti. Pada saat yang bersamaan, orangnya misalnya lagi live streaming, misalkan gitu, ya, lagi live, langsung diketahui secara instan oleh orang-orang lain di, ya, penjuru bumi yang lain, penjuru dunia yang lain. Ya,
Maka ini bahaya dari, tadi kita baru bahas bahaya dari satu syubhat saja. Ternyata rentetannya ke sana. Ternyata rentetannya ke sana. Coba antum bayangkan, antum menyebarkan syubhat khawarij misalkan, nauzubillah min dzalik. Tapi kemudian semua orang, ada orang yang dipersekusi, ada masjid, orang lagi sholat, diberondong tembakan dari belakang. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena ya itu adalah implikasi, konsekuensi dari syubhat khawarij yang antum sebarkan dan perbuatan khawarij yang antum lakukan. Membuat orang kafir jadi salah paham dengan Islam, kemudian ada orang ngambil tembak, kemudian berondong masjid. Coba bayangkan. Antum, orang yang menyebarkan ini ya, bukan antum maksudnya. Orang yang menyebarkan, apakah dia dapat dosanya juga? Naam, dia dapat dosanya juga. Dapat dosanya semua. Jadi kemadorotannya tidak hanya tersebar kepada seluruh orang, tapi kemadorotannya juga balik lagi ke orang yang menyebarkan syubhat tersebut pada awalnya. Dan semuanya masuk semua ke rekening dosanya Dzulkhuwaisirah. Wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata di tempat yang lain, wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqaida tukhaliful kitab was sunnah wa yakhafu an yudilla ar-rajulu an-nasa bidzalika bayyana amrahu lin-nas. Ketika ada seorang mubtadi', ahlul bid'ah, yang menyeru kepada akidah yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, dan dikhawatirkan orang ini akan menjerumuskan manusia kepada kesesatan, kepada penyimpangan dengan bid'ahnya tersebut, dengan syubhatnya tersebut, maka bayyana amrahu linnas, atau bahkan ini mungkin kata kerja, bayyin amrahu linnas, jelaskan perkaranya kepada manusia, jelaskan hakikat orang ini kepada manusia, liyattaqu dalalahu wa ya'lamu halahu, supaya orang-orang mengetahui penyimpangan dia, supaya orang-orang mengetahui kondisinya, supaya nampak hakikatnya. Ya. Wa hadza kulluhu yajibu an yakuna ala wajhi nushi wa ibtigha'i wajhillah ta'ala. Dan ini semuanya wajib untuk dilakukan ya ala wajhin nushi, wajib untuk dilakukan dengan niat untuk saling menasihati. Wa ibtigha'i wajhillah ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, la li hawa syakhsi ma'al insani, bukan karena hawa nafsu seseorang, dia benci sama orang ini, dia punya penyimpangan, sekalian kita kesempatan untuk mencela dia depan publik. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, jadi harus dilakukan untuk niatan ingin memperbaiki, ingin menasihati. Kita berharap kebaikan kepada pelaku bid'ah tersebut dan juga kepada masyarakat umum. Dan juga harus dilakukan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan mentahdir orang supaya apa? Supaya kita yang naik, bukan dia. Ini salah. Ini tidak ikhlas. Ini adalah ya kefasikan. Misal an takuna bainahuma adawatun dunyawiyah, atau tahasud, atau tabahud, atau tanazu' ala riasah. Seperti misalkan ketika antara dua orang ini ada permusuhan duniawi, atau saling hasad, atau saling benci, atau saling ingin merebut kekuasaan, baik kekuasaan yakni terkait kekuasaan yang dimiliki oleh ulil amri, atau kekuasaan maksudnya kekuasaan pengaruh, ya pengaruh yang dimiliki oleh ulama atau ustadz atau dai tersebut, berebut pengaruh, ya. Jadi mentahdir orang supaya pamor orang ini jadi turun di mata masyarakat, sehingga yang naik adalah dia, begitu ya, yang mentahdir. Ini semua adalah keburukan. Ini adalah motif-motif yang buruk. Fa yatakallamu bimasawihi mudhiran lin-nushi wa qasduhu fil batin al-ghaddu min as-shakhsi wa istifa'uhu minhu. Maka dia berbicara tentang keburukan seseorang, menampakkan secara zahir bahwa dia ingin menasihati, dia ingin perbaikan, dia ingin kebaikan, ya. Mentahdir orang tapi menampakkan ingin menasihati. Cuma
maksud di batinnya adalah dia ingin ya merendahkan orang tersebut. Al-ghad, merendahkan orang tersebut, ya, dan ustifa'uhu minhu, dan ingin menghabisi orang tersebut. Menghabisi, maksudnya adalah menghabisi pamornya, menghabisi yakni popularitasnya, menghabisi kedudukannya di mata masyarakat. Fahadza min amali syaitan, maka ini termasuk perbuatannya syaitan. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Fassalafus salih minas sahaba wat tabi'in wa man tabi'ahum ala minhajihim qad inaqada ijma'uhum ala dhammil bid'ah wa ahliha wat tahdhir minha wa min ahliha ittiba'an lil kitabi wa sunnati fal wajibu ittiba'uhum fi dzalik. Maka para ulama generasi terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas manhaj mereka telah terjadi, telah tetap ijma' mereka. Sudah ada ijma' dari kalangan mereka. Untuk apa? Untuk mencela kebid'ahan, mencela ahlul bid'ah, mencela orang yang menyimpang. Dan juga telah ada ijma' mereka, telah tetap ijma' mereka untuk mentahdzir kebid'ahan, mentahdzir orang-orang ahlul bid'ah, mentahdzir orang-orang yang menyimpang. Ini semua dalam rangka ittiba'an lil kitabi was sunnah, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, fal wajibu ittiba'uhum fi dzalik. Maka yang wajib adalah mengikuti mereka ya dalam masalah ini, ya, dalam mencela kebid'ahan, memperingatkan manusia dari kebid'ahan, memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.